Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hani Mufliha MM selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul tentang kewajiban. Kewajiban yaitu bagian dari neraca yang ada aktiva dan pasiva. Kewajiban itu ada di pasiva. Kewajiban yaitu salah satu elemen dalam persamaan akuntansi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Menurut PSAK, kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Ikatan Akuntan Indonesia mengatakan bahwa suatu kewajiban akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Dapat kita simpulkan dari kedua definisi tersebut, kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang memang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan atau seseorang yang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kenapa bisa dikatakan kewajiban jangka pendek? Karena jangka pembayarannya itu hanya sebatas 1 tahun, tidak lebih. Jadi di sini dalam penilaiannya itu akan dicatat dan dilaporkan sebesar nilai nominalnya. Misalnya 1 juta, 1 juta yang dicatat nantinya itulah yang harus kita bayarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Bisa jadi melunasinya itu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang mana pelunasannya harus dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran. Pengukuran yaitu besarnya jumlah rupiah yang nantinya akan diletakkan pada elemen atau pos yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan guna untuk mengidentifikasi makna atau kelengkapan suatu elemen atau pos. Contohnya yaitu seperti perusahaan membeli sebuah mobil bekas dengan harga 80 juta dan biaya perbaikannya itu 10 juta. Jadi mobil tersebut akan diukur memiliki nilai sebesar 90 juta. Selanjutnya yaitu sistem pengukuran. Sistem pengukuran ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu historical cost accounting. Menurut Suarjono, cost historis merupakan harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan, yang berarti pencatatan tersebut telah terjadi. Historical cost accounting menghendaki digunakan harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. Harga perolehan sendiri berarti harga pertukaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam transaksi. Dapat disimpulkan bahwa historical cost accounting ini yaitu suatu sistem pengukuran akuntansi dalam nilai dari suatu perusahaan dihitung dari nilai masa lampau. Yang kedua yaitu current cost accounting atau akuntansi harga kini. Menurut Profesor Edward dan Bell, dalam menganalisis bahwa perlunya penggunaan akuntansi harga kini. Hal tersebut didasari karena suatu kondisi perekonomian yang menimbulkan penggunaan harga historis dalam akuntansi menjadi tidak relatif lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa current cost accounting ini yaitu sistem pengukuran akuntansi yang dilihat dari nilai perusahaan saat ini. Yang kedua yaitu current cost accounting atau akuntansi harga kini. Menurut Profesor Edward dan Bell, dalam menganalisis bahwa perlunya penggunaan akuntansi harga kini.
Hal tersebut didasari karena suatu kondisi perekonomian yang menimbulkan penggunaan harga historis dalam akuntansi menjadi tidak relatif lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa current cost accounting ini yaitu sistem pengukuran akuntansi yang dilihat dari nilai perusahaan saat ini. Ketiga yaitu financial capital versus physical capital. Modal fisik atau financial capital yaitu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Biasanya mengacu kepada barang-barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Modal finansial yaitu merupakan sumber-sumber dana yang diperoleh, biasanya itu mengacu pada dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman atau investor, atau dana yang disetor oleh pemilik itu sendiri. Yang membedakan keduanya yaitu masalah pengukuran laba dan rugi. Yang keempat yaitu exit price. Akuntansi berbasis harga jual atau exit price sebenarnya telah diusulkan oleh Raymond pada tahun 1966 dan Sterling pada tahun 1970. Mereka mengajukan penggunaan exit price dalam laporan keuangan karena exit price ini menunjukkan pada suatu kenyataan namun tidak mendapat tanggapan yang serius daripada profesi akuntansi. Penggunaan exit phrase ini menunjukkan kondisi yang nyata atau yang sebenar-benarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.